Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya dan kelompok akan membahas analisa kami untuk mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi tentang jasa ekspedisi berbasis website pada PT Citra Van Titipan Kilat atau TIKI. Layanan jasa ekspedisi berbasis web dibuat untuk memberikan informasi mengenai perjalanan barang dari daerah satu ke daerah yang lain sehingga pihak penyedia layanan atau pemilik barang dapat menggunakan informasi tersebut. Memuat berbagai informasi pengiriman terkini, membuat informasi tarif, memuat profil, dan memberikan informasi lain yang berguna bagi pelanggan. Hal ini dapat meminimalisir hilangnya barang atau kecelakaan kerja lainnya, dan barang yang dikirimkan dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan rencana awal pengiriman. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Dini Nur Aulia dan anggota kelompok 4. Saya Dini Nur Aulia akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi sekarang ini, kehadiran perusahaan jasa ekspedisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang. Dengan adanya perusahaan jasa pengiriman, orang tidak perlu repot-repot lagi mengirim barang seperti kurir barang ketika belum ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Permasalahan timbul seiring dengan berkembangnya industri bisnis saat ini dengan maraknya pembelian dan penjualan barang secara online, mengakibatkan beberapa perusahaan berorientasi pada permintaan pelanggan. Seperti halnya pada industri bidang pelayanan jasa, khususnya perusahaan jasa kurir yang memiliki sejumlah pelanggan dari masyarakat umum dan pelanggan korporat, di mana industri bisnis tersebut mampu memudahkan produsen dan konsumen bertransaksi, meminimalisir waktu, serta memperoleh peluang bisnis baru dari kebutuhan pelanggan yang belum tercapai. Nah, dengan latar belakang dan permasalahan tersebut, muncullah layanan jasa ekspedisi berbasis web, di mana tujuan dan manfaatnya ialah: pertama, untuk memudahkan customer dalam melakukan pengiriman barang tanpa harus menunggu antrean penginputan data. Kedua, terdapat fitur pick up di mana customer tidak harus datang ke counter agen untuk mengirimkan barang, tetapi kurir yang mengambil barang tersebut. Ketiga, memudahkan customer dalam melacak posisi barang. Dan keempat, mempermudah customer untuk mengetahui persebaran agen TIKI terdekat di wilayah Bekasi, khususnya Cikarang. Perkenalkan, nama saya Meltana Tamba. Di sini saya akan membahas masalah keuntungan dan deskripsi. Pertama, kita akan membahas keuntungan. Keuntungan yang diharapkan proyek ada dua, yaitu sisi yang pertama, sisi admin, yang kedua, sisi user. Pertama, kita akan membahas sisi admin. Mengapa kita memakai sisi admin? Itu karena mempermudah penyimpanan data, mempermudah dalam menginput, mengelola data. 3. Mempermudah dalam mengkonfirmasi transaksi yang masuk. 4. Mempermudah dalam mencetak label res yang disertai dengan barcode. 5. Mempermudah dalam memperbaharui informasi yang bersifat sementara. Dari sisi user. Dari sisi user ini kita mempermudah pengisian form transaksi. 2. Mempermudah dalam melacak pengiriman. 3. Mempermudah dalam mengetahui tarif pengiriman. 4. Mempermudah dalam pencarian transaksi. 5. Mempermudah dalam penyimpanan alamat ke buku ke alamat. 2. Kita akan membahas masalah deskripsi. Deskripsi ini singkat mengenai proyek atau service web yang kami rancang. Di dalam deskripsi produk dan service ini terdapat dua menu, yaitu menu admin dan menu user customer. Di dalam menu admin terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kelola data. Di dalam kelola data ini terdapat data user, data booking, dan data pick up. 2. Konfirmasi transaksi. Terdapat update receipt,
2. Cetak resi dan update pengiriman. 3. Statistik transaksi terdapat pick up dan booking. 4. Jumlah transaksi terdapat booking, pick up, dan user. 5. Update info terdapat update slider, update user, update artikel. 2. Menu user. Di dalam menu user ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, form transaksi, terdapat booking, pick up. 2. Riwayat transaksi itu terdapat booking dan pick up. 3. User menu, terdapat profit, ubah profil, dan ubah password. 4. Statistik transaksi, terdapat total transaksi. 5. Jumlah transaksi, terdapat booking, 2. pick up, 3. Transaksi total, dan total transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko Diah Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan sistem berjalan yang ada di Tiki. Ketika kita akan melakukan transaksi, hal yang pertama dilakukan adalah mengakses link Tiki. Bisa kalian cari dan ketikkan linknya, yaitu tiki.id. Kemudian setelah itu, kita sudah ada di web resmi Tiki. Selanjutnya, di sini kita cari menu booking. Kemudian kita klik menu booking tersebut. Setelah tadi kita klik menu booking, akan muncul tampilan yang mengharuskan kita login terlebih dahulu. Jika belum, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya sudah pernah daftar, maka kita sudah bisa langsung untuk login. Di sini kalian tinggal masukkan alamat email atau juga bisa masukkan nomor handphone yang sudah kalian daftarkan. Kemudian kalian klikkan password kalian. Di sini kita sudah bisa login. Kemudian setelah kita berhasil login, di sini kita sudah bisa lihat tampilan utama dari setelah kita login tadi. Untuk tampilannya di sini ada transaksi, keterangannya 0, pick up, keterangannya 0, dan booking keterangannya 0. Nah, kemudian di samping kiri terlihat ada tanda strip 3. Bisa kita klik saja langsung. Kemudian kita klik tanda booking. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk tampilan booking. Lanjut saja kita isi form bookingnya. Nah, kemudian langsung saja kita isi kolom pertama, ada origin atau tempat asal. Langsung saja kita isi. Kemudian kita isi kolom selanjutnya. Untuk selanjutnya, kalian bisa isi sendiri dan bisa kalian lihat contohnya di layar. Setelah kalian isi semua form tersebut, langsung saja kalian klik buat kode booking. Setelah kita mengklik buat kode booking, jika form kalian terisi dengan salah, maka nanti akan muncul keterangan. Namun jika terisi dengan benar, maka akan muncul seperti ini. Dan kalian sudah mendapatkan kode booking. Jelaskan use case sistem informasi ekspedisi berbasis web. Untuk menu user, ada pick up, booking, riwayat, pengiriman saya, user menu, dan buku alamat. Untuk di menu pick up, user bisa mengisi form. Kemudian untuk di menu booking, user bisa mencetak label, mendapatkan kode booking, melakukan konfirmasi, dan mengisi form. Untuk di menu riwayat pick up, user bisa membatalkan pick up, dan di menu riwayat booking, user bisa mencetak label dan juga membatalkan booking. Untuk di menu pengiriman saya, user bisa memantau pengiriman. Kemudian, untuk di menu user menu, user bisa melihat profil,
kemudian bisa mengubah profil dan juga menyimpan profil baru. Kemudian untuk di user menu mengubah password, user bisa menyimpan password baru. Untuk di menu buka alamat, user bisa melihat data alamat, kemudian lamar pengirim. Untuk di alamat penerima bisa mengubah, menambah, menghapus, dan juga di lamar pengirim bisa mengubah, menambah, dan menghapus. Yang selanjutnya yaitu menu admin. Di menu admin ada mengupdate resi, mengupdate pengirim, melihat data booking, melihat data pickup, melihat data user, update info, update berita, dan update reader. Di menu melihat booking, admin bisa mengkonfirmasi data booking. Di menu melihat data pickup, admin bisa mengkonfirmasi data pickup. Di menu melihat data user, admin bisa menambahkan user. Dan untuk di menu update info, admin bisa menambah, menghapus, dan mengubah. Untuk menu update berita, admin bisa menghapus, mengubah, dan menambah. Dan juga di menu update reader, admin bisa menghapus, mengubah, dan menambah. Perkenalkan, nama saya Maya Sari Sihombing. Saya anggota dari kelompok 4 akan menjelaskan analisa sistem berjalan use case diagram dan activity diagram. Yang pertama, activity diagram login user dan admin. Di sini user mengisi email, kemudian mengisi password, lalu sistem web mengautentikasi, diproses. Jika tidak berhasil, maka akan kembali mengisi email, tapi jika berhasil langsung ke menu utama user. Yang kedua, halaman booking user. User memilih menu booking, kemudian sistem web menampilkan form booking, lalu user mengisi formulir pickup, diproses. Jika ya, sistem web akan menampilkan form booking. Kemudian user mengisi data paket, mengisi alamat pengirim, mengisi alamat penerima, menyimpan. Lalu sistem web menyimpan data booking, menampilkan kode booking, menampilkan print label. Lalu user dapat memprint label. Tetapi pada pengisian formulir pickup, jika prosesnya tidak, langsung diakhiri. Lanjut ke konfirmasi pickup admin. Admin memilih menu data booking, lalu sistem web menampilkan data booking, kemudian admin memilih konfirmasi booking, diproses. Jika ya, status booking pada sistem web berubah menjadi manifest dan otomatis mengarah ke halaman update resi. Kemudian admin mengupdate nomor resi, diproses. Jika ya, nomor resi pada sistem web otomatis terisi. Tetapi prosesnya jika tidak, maka akan menampilkan halaman update resi. Nah, pada pemilihan konfirmasi booking, jika prosesnya tidak, akan menampilkan data booking. Lanjut ke analisa kebutuhan sistem. Analisa tools pendukung. Kelompok 4 menggunakan CSS Bootstrap 4, template SB admin 2 untuk halaman admin dan user, menggunakan Ajax dan JavaScript, Suite Alert 2 untuk tampilan notifikasi. Kita juga menggunakan library Zen Barcode untuk membuat barcode, library MPDF untuk mengconvert HTML ke PDF, menggunakan APK Raja Ongkir, menggunakan APK Google Maps untuk tampilan Maps. Lanjut ke desain sistem basis data. Di sini saya akan menjelaskan IRD atau entitas relationship diagram. Di sini ada entitas user yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID user yang merupakan primary key dari entitas user. Ada nama, nomor HP, email, alamat. Yang kedua, ada entitas booking yang memiliki atribut ID booking yang merupakan primary key dari entitas booking. Kemudian ada ID user, ID pengirim, ID penerima, kota asal, kota tujuan, dan ongkir. Untuk relasinya, ini terdapat melakukan untuk kardinalitasnya ada one to many, di mana satu user dapat melakukan banyak booking. Pickup.
Entitas pickup memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID pickup yang merupakan primary key dari entitas pickup. Kemudian ada ID kurir, ID user, nama, nomor HP, waktu, alamat, dan kendaraan. Relasi antara user dan pickup adalah melakukan. Kardinalitasnya adalah one to many, di mana satu user dapat melakukan banyak pickup. Kemudian entitas kurir memiliki atribut ID kurir yang merupakan primary key dari entitas kurir. Kemudian ada nama kurir, status, nomor HP kurir. Untuk relasinya di sini terdapat jemput. Kardinalitasnya one to one. Kemudian lanjut ke entitas pengiriman. Memiliki beberapa atribut. Status, tanggal konfirmasi, ID booking, ID user, nomor receipt. Untuk relasinya ini ada dipantau. Untuk kardinalitasnya ada one to one, di mana satu booking dipantau satu pengiriman. Lanjut ke entitas pengiriman yang memiliki beberapa atribut, yaitu ID pengirim yang merupakan primary key dari entitas pengirim. Kemudian ada ID user, nama pengirim, nomor HP pengirim, alamat pengirim. Untuk relasinya ini terdapat dilakukan. Untuk kardinalitasnya ada one to one, di mana satu booking dilakukan satu pengirim. Di sini yang terakhir ada entitas penerima yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID penerima yang merupakan primary key dari entitas penerima. Kemudian ada ID user, nama penerima, nomor HP penerima, alamat penerima. Untuk relasinya di sini ada mengirim. Untuk kardinalitasnya ada one to one, di mana satu pengirim mengirim ke satu penerima. Kemudian kita lanjut ke LRS, Logical Relation Structure. Di dalam web terdapat beberapa tabel relasi. Yang pertama ini ada tabel user yang memiliki atribut ID user yang merupakan primary key dari tabel user ini. Kemudian ada nama, email, nomor HP, jenis kelamin, alamat, image, password, role ID, is active, tanggal input. Kemudian ada tabel kedua, tabel booking yang memiliki atribut ID booking yang merupakan primary key dari entitas booking. Kemudian ada ID penerima, ID pengirim. Di sini ada ID user yang merupakan primary key dari tabel user, tetapi foreign key di tabel booking. Kemudian ada kode booking, nomor resi, barcode, status provinsi asal, kota asal, provinsi tujuan, kota tujuan, berat, kurir, layanan, jenis kelamin, isi paket, ongkir, dan tanggal booking. Untuk relasi antara user dan booking adalah melakukan booking. Kemudian di sini ada tabel pickup yang memiliki beberapa atribut, yaitu ID pickup yang merupakan primary key dari tabel pickup. Kemudian ada ID user yang merupakan primary key di tabel user tetapi foreign key di tabel pickup. Kemudian ada ID kurir, nama, nomor HP, email, alamat, barang, jumlah, kendaraan, waktu, status, dan tanggal pickup. Untuk relasi antara user dan pickup adalah melakukan pickup. Lanjut ke tabel keempat, yaitu tabel kurir yang memiliki beberapa atribut ID kurir yang merupakan foreign key. Kemudian ada cabang, nama kurir, nomor HP kurir, kendaraan, jenis kendaraan, nopol, image, status. Relasi antara pickup dan kurir adalah penjemputan. Lanjut ke tabel ke-5. Tabel pengiriman memiliki beberapa atribut, yaitu nomor resi, ID booking yang merupakan primary key di tabel booking tetapi foreign key di tabel pengiriman. Kemudian ada ID user, tanggal konfirmasi, status, dan barcode. Untuk relasi antara booking dan pengiriman adalah pemantauan pengiriman. Kemudian pada tabel ke-6 ada tabel pengiriman
yang memiliki atribut ID pengirim. Kemudian ada ID user, label pengirim, nama pengirim, nomor HP pengirim, alamat pengirim, provinsi pengirim, kota pengirim, kecamatan pengirim, dan desa pengirim. Untuk relasi antara booking dan pengirim adalah dilakukannya pengiriman. Kemudian ada tabel ketujuh, yaitu tabel penerima yang memiliki atribut ID penerima, ID user, label penerima, nama penerima, nomor HP penerima, alamat penerima, provinsi penerima, kota penerima, kecamatan penerima, dan desa penerima. Untuk relasinya antara pengiriman dan penerima adalah pengiriman ke alamat penerima. Nama saya Dita Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem antarmuka. Jadi desain sistem antarmuka itu sebelum kita buat website, kita buat desainnya terlebih dahulu agar memudahkan nanti pada saat pembuatan website. Jadi udah ada gambaran gitu tampilan seperti apa yang akan kita buat pas buat website itu. Yang pertama itu ada menu utama. Menu utama ini halaman yang pertama kali pengunjung lihat ketika mengakses link tiki.id. Terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada header, ada menu navigasi, ada menu slider, ada menu layanan atau fasilitas, dan ada menu info, ada menu info aplikasi, dan di bawahnya ada berita, di bawahnya juga ada footer. Yang kedua itu ada menu navigasi. Menu navigasi ini terdiri dari beranda tentang tiki, produk layanan atau kontak. Jadi ini tuh nantinya akan memudahkan pengunjung ketika ingin mengetahui informasi singkat mengenai informasi tentang tiki. Jadi bisa langsung aja pilih A dan muncul pilihannya di sini. Yang ketiga itu ada menu fasilitas. Di website Tiki ini terdiri dari beberapa fasilitas. Salah satunya itu cek tarif. Cek tarif ini tuh tampilannya bentuk form seperti ini. Jadi nanti bakal diisi kota asal, provinsi asal, provinsi tujuan, kota asal, kota tujuan, dan berat. Jadi nanti bisa langsung dicek aja nanti biar tahu ongkirnya berapa. Selanjutnya itu ada halaman menu registrasi. Menu registrasi ini menampilkan form yang dimana si user itu kalau jika ingin melakukan booking ataupun pick up harus daftar terlebih dahulu. Dan tampilannya itu seperti ini, terdiri dari nama, email, nomor HP, jenis kelamin, alamat, password, dan confirm password. Dan selanjutnya itu ada halaman login. Halaman login ini desainnya seperti ini, yang nantinya si user ketika sudah daftar akan langsung memasukkan email dan passwordnya aja gitu. Selanjutnya ketika si user sudah melakukan login dan berhasil, nanti tampilan dashboardnya itu seperti ini. Desainnya di sini ada sidebarnya, ini ada top barnya, ada nama usernya. Di sini juga ada kotak-kotak ini buat info jumlah transaksi, misalkan transaksi bookingnya berapa, pick upnya berapa, dan lain-lain. Terus di bawahnya ini kotak ini untuk chart transaksi atau grafik transaksi per bulannya. Dan di sebelahnya itu ada kotak informasi tentang informasi singkat, misalkan ada keterlambatan atau apa, nanti bakal ada infonya di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi desain antarmuka. Jadi implementasi desain antarmuka itu halaman yang itu hasil dari yang udah kita desain sebelumnya. Sebelumnya kan masih polos aja, tapi ini udah jadinya tuh seperti ini. Yang atas itu ada alamatnya, ada nomor kontaknya, dan ini ada jam operasionalnya, terus ada sosial media, dan di bawahnya itu ada halaman menu navigasi seperti tentang Tiki, produk layanan, pokoknya yang kalian ingin tahu, yang kita ingin tahu tentang Tiki itu bisa kita klik, bisa kita cari di menu navigasi. Di bawahnya juga ada slider yang buat nampilin info-info seperti diskon, cashback, reward, dan lain-lain. Dan di bawahnya ada menu layanan seperti cek tarif, cek resi, cek lokasi, jemput online atau pick up, dan booking. Selanjutnya ada halaman tentang kami atau tentang perusahaan. Di bawahnya ada info tentang seputar aplikasi yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Terus di bawah juga ada berita tentang Tiki. Di bawahnya ada footer yang nampilin alamat, logo perusahaan, dan sosial media. Nah, selanjutnya implementasi dari desain menu layanan yaitu cek tarif.
Di sini ada form, isinya itu provinsi asal, kita bisa langsung pilih provinsi mana aja, provinsi asal, provinsi tujuan, kota tujuan, kurir, dan berat. Nanti kita bisa langsung cek aja, nanti udah ketahuan hasil tarifnya itu berapa. Selanjutnya implementasi desain dari halaman registrasi. Di halaman registrasi ini ada form yang isinya nama, email, no HP, jenis kelamin, alamat, password, dan confirm password. Jadi sebelum login tuh si user harus daftar dulu dengan tampilannya itu seperti ini, tampilan daftarnya. Dan selanjutnya kalau udah daftar, halaman loginnya itu seperti ini, implementasinya tuh jadi ada email dan password, jadi tinggal login aja kalau memang si user udah daftar. Setelah user melakukan login, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada pemberitahuan selamat Anda berhasil login dan tampilan dashboard yang seperti ini. Di sini ada jumlah pick up, jumlah booking, jumlah transaksi batal, dan total transaksi. Dan di sini juga kita udah ada chartnya, chart transaksi booking per bulan di tahun 2020. Misalnya dia udah melakukan booking 3 kali, maka chartnya juga menunjukkan ke angka 3. Dan ada pemberitahuan juga, pemberitahuan ini tuh pemberitahuan singkat ya, misalkan ada info libur lebaran itu tidak beroperasional dari kapan, dan juga ada info keterlambatan karena suatu hal. Sekian dari implementasi desain antar muka.